Intensitas kerjasama antara Indonesia dan Cina merupakan hasil kerjasama strategis yang diawali dengan momentum penandatanganan hubungan kerjasama kemitraan strategis. Deklarasi ini ditandatangani oleh kepala negara yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Hu Jintao pada tanggal 25 April di Jakarta. Tujuan dari kerjasama ini terdiri dari 4 hal, yakni 1. Memperkuat kerjasama politik dan keamanan. 2. Memperdalam kerjasama ekonomi dan pembangunan. 3. Meningkatkan kerjasama sosial budaya. Dan 4. Memperluas hubungan non-pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa hubungan Indonesia dan Cina berjalan sangat baik. Meski tercatat secara historis bahwa hubungan antara Indonesia dan Cina tidak selalu berjalan mulus, terkait dinamika geopolitik yang melingkupinya, termasuk dalam hal dominasi Cina dalam kasus pelanggaran keimigrasian di Indonesia. Hubungan Indonesia dan Cina telah terjalin sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Secara resmi mengakui kedaulatan Cina pada tanggal 15 Januari 1950, ditandai dengan pengiriman Wan Resu sebagai duta besar Cina yang pertama di Indonesia pada Juli 1950. Kemudian ditindaklanjuti dengan pengiriman Arnold Mononutu sebagai duta besar Republik Indonesia ke Beijing pada tahun 1953. Hal ini menandai awal keeratan hubungan antar kedua negara. Namun pasca terjadinya peristiwa G30 SPKI, Indonesia menilai bahwa Cina yang komunis telah ikut campur dalam peristiwa pemberontakan tersebut. Hingga kemudian Indonesia melakukan pembekuan hubungan bilateral dan perdagangan dengan Cina pada Oktober 1967. Kemudian Indonesia telah bertransisi menjadi di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Hal ini mengakibatkan kerenggangan hubungan antara kedua negara dalam beberapa waktu. Kemudian pada tahun 1990, upaya normalisasi hubungan antara kedua negara kembali dilakukan guna memperluas pasar ekspor non-migas di Indonesia. Perkembangan globalisasi sekarang mendorong peningkatan mobilitas penduduk dunia yang menghasilkan berbagai dampak baik, menguntungkan bersifat positif maupun negatif bagi kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara. Pada pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja ataupun buruh mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dan vital sebagai pelaku dan tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan yang berisi bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja atau buruh. Dalam perkembangan selanjutnya, maraknya tenaga kerja asing yang khususnya berasal dari Cina yang masuk ke Indonesia menimbulkan persoalan terkait aktivitas mereka selama berada di wilayah Indonesia. Bahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli menegaskan bahwa isu serbuan 10 juta TKA asal Cina tidak benar karena jumlah tenaga kerja asing asal Cina yang tercatat di Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan hanya berjumlah 21.000 dari keseluruhan tenaga kerja asing di Indonesia yang berada di kisaran angka 70 ribuan. Sedangkan terkait data yang tercatat keimigrasian, di mana terdapat 31.000 tenaga kerja asing Cina, semua itu lantaran berimigrasi, turut mencatat seluruh perlintasan para tenaga kerja asing Cina. Namun, Kapolri Jenderal Karnavian yang saat itu mengatakan bahwa isu tenaga kerja asing tidak berizin asal Cina sudah selesai dan sudah diklarifikasi oleh pihak kementerian dan instansi terkait, sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa sepanjang tahun 2016, 74.183 tenaga kerja asing Indonesia per November 2016, di mana tenaga kerja asing asal Cina menjadi yang terbesar, yakni sebanyak 21.271 tenaga kerja asing, diikuti oleh Jepang sebanyak 12.490 tenaga kerja asing, dan Republik Korea ada sekitar 8.424 tenaga kerja asing. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI ikut menanggapi isu tentang serbuan tenaga kerja asing asal Cina di Indonesia. LIPI beranggapan bahwa ada beberapa hal yang membuat tenaga kerja asing Cina banyak masuk ke Indonesia. Depi Asyati menjelaskan bahwa semakin besar jumlah investasi Cina masuk ke Indonesia berjalan beriringan dengan semakin banyaknya tenaga kerja asing Cina yang masuk ke Indonesia. Sebab pemerintah Cina memiliki kebijakan bahwa penanaman investasi di luar negaranya harus diikuti dengan ekspor tenaga kerja.
Berdasarkan hasil kebijakan Law of the Control of the Exit and Entry Citizen pada tahun 1986, mendorong tenaga kerja ke luar negeri seiring dengan investasinya, karena di negaranya terjadi surplus tenaga kerja. Faktor lainnya, hubungan kerjasama investasi Indonesia dengan China semakin erat dengan adanya kerjasama Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership di 2015. Implementasi kerjasama itu terlihat dari kemitraan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ada kebijakan pemerintah tentang bebas visa. Tujuan pemerintah adalah meningkatkan kunjungan para turis. Kebijakan itu tertuang dalam Perpres nomor 69 tahun 2015 tentang bebas visa kunjungan bagi 45 negara yang kemudian ditambah menjadi 169 negara yang dibuat dalam Perpres nomor 21 tahun 2016. Pengaruh dan dampak kebijakan itu memunculkan isu atas membanjirnya tenaga kerja asing termasuk dari Cina. Tujuannya memang untuk meningkatkan turis yang masuk, tapi ternyata banyak pekerja yang masuk ke Indonesia dengan visa turis. Kehadiran tenaga kerja asing di tanah air tidak serta-merta memberi keuntungan bagi negara, apalagi bagi tenaga kerja ilegal. Ditambah lagi, pengawasan tenaga kerja asing di Indonesia juga belum optimal, lantaran minimnya ketersediaan tenaga pengawas. Jumlah pengawas tenaga kerja asing saat ini ada sekitar 2.294 orang, sementara jumlah perusahaan yang diawasi sebanyak 216.547. Padahal idealnya satu pengawas mengawasi 5 perusahaan. Belum lagi ada 150 kabupaten dan kota belum memiliki pengawas tenaga kerja asing dari 514 kabupaten dan kota yang ada. Isu tenaga kerja asing asal Cina menjadi perbincangan hangat dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah telah membantah kabar hoax yang menyebut jutaan tenaga kerja Cina masuk ke dalam negeri. Istana juga menanggapi isu tenaga kerja asing Cina memiliki motif politik tertentu. Kendati begitu, tak dapat dipungkiri, sejumlah fakta menunjukkan pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kerja asing Cina. Berikut ini beberapa insiden pelanggaran tenaga kerja asing Cina. 1. Petugas amankan 76 PSK asal Cina. Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan 76 wanita warga negara Cina dari beberapa tempat hiburan malam pada Sabtu 31 Desember malam. Ke-76 WNA Cina ini diamankan dalam rangka penertiban malam tahun baru tahun 2017. Dirjen Penindakan dan Pengawasan Keimigrasian Yurot Saleh mengatakan operasi pengawasan orang asing tersebut digelar selama 2 malam. Mereka merazia tempat-tempat hiburan yang diduga memfasilitasi kegiatan orang asing yang dilakukan secara ilegal. 76 WNA Cina ini modusnya bekerja sebagai terapis pijat, namun terbongkar dan ditemukan barang bukti seperti pakaian dalam, alat kontrasepsi seperti kondom dan alat pelumas, serta bukti pembayaran dengan tarif mulai dari 2,8 juta sampai 5 juta. Kasus kedua adalah warga negara Cina diusir karena berpergian tak bawa paspor. Kantor Imigrasi Kelas 1 Kanim Malang baru-baru ini mengusir 143 warga negara Cina sedang berwisata di kota Malang. Mereka terdiri dari 139 pria dan 4 wanita. Pengusiran ini dilakukan karena selama berada di Malang mereka berpergian tanpa membawa paspor. Berdasarkan keterangan dari Kepala Kanim Malang Nopia Sulastono, peristiwa itu terjadi pada pertengahan Desember. Keberadaan sejumlah ratusan warga negara Cina tersebut diketahui dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pengawas orang asing atau PORA. Kasus yang ketiga, Imigrasi Samarinda amankan 12 warga negara Cina. Kanim Kelas 1 wilayah Samarinda mengangkat 12 warga negara Cina di tempat proyek pembangunan PLTU Handil, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebanyak 12 warga negara asing yang berkewarganegaraan Cina itu diamankan karena tidak bisa menunjukkan dokumen keimigrasian yang sah. Sebanyak 12 warga negara asing itu diamankan dari 2 perusahaan subkontraktor proyek pengerjaan pembangunan PLTU Handil. Ia merinci sebanyak 10 orang yang diamankan di PT Indo Food Konstruksi dan 6 orang diantaranya dapat ditunjukkan dengan dokumen perjalanan yakni izin tinggal kunjungan, sementara 4 orang tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan. Tapi dalam catatan keimigrasian dari warga negara China, ya, mereka hampir secara 100% melalui tempat pemeriksaan keimigrasian. Jadi dia melalui jalur yang legal.
Masuknya para pekerja asal Cina tersebut telah menimbulkan masalah karena mereka merebut lapangan kerja dari para tenaga kerja lokal. Padahal para pekerja asal Cina tersebut adalah berkualifikasi pekerja kasar, bukannya tenaga kerja yang berkemampuan tinggi atau skill workers. Di sisi lain, masuknya para pekerja terampil asal Cina tersebut juga dilakukan dengan cara-cara ilegal, yakni dengan memanipulasi status kualifikasi keahlian. Hal ini tampak dalam beberapa kasus ketika visa para tenaga kerja tersebut diperiksa ternyata menyandang status sebagai pekerja kasar. Cukup sekian konten video kali ini, semoga bermanfaat bagi sahabat Siarantara. Untuk tetap like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.